ni'matal imani wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang terhormat pimpinan beserta seluruh sivitas akademika Pondok Modern Matlabul Huda, yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai, seluruh orang tua wali santri beserta seluruh santriwan dan santriwati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah qadarullah, Pondok Modern Matlabul Huda dengan segala kegiatannya sudah mampu mendukung dan menghasilkan produksi yang insya Allah akan menopang pembangunan pondok pesantren, kemudian kreativitas santri beserta alumni dan jajarannya. Pada saat ini dengan segala keterbatasan, namun momen ini harus tetap terselenggara, kami meluncing One Product One Pesantren yang didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa produk yang memang sudah dihasilkan dan hari ini insya Allah akan launching. Kami dibantu dengan beberapa elemen, diantaranya terutama alumni dan para aktivis lingkungan. Ada produk apa? Ada produk kopi yang insya Allah hari ini sedang booming, dan hari ini bagaikan segmen kedua setelah beras untuk kita terutama para bapak. Kami setelah beberapa kali berdiskusi sepakat untuk memberikan merek kopi ini Kopi Kiai. Kopi Kiai. Wah. Anu Ciherang mah dokter. Jadi ada Kopi Kiai. Kenapa Kopi Kiai? Coba ini Kang Budi ngobrol sedikit, karena saya terinspirasi oleh beliau. Kopi Kiai itu dari bahasa Jawa iki wae, jadi kopi ieu we kurang. Tepuk tangan. Ternyata kalimat kiai setelah dibuka-buka di Wikipedia itu bukan hanya menggambarkan sosok seorang ahli agama, bukan hanya menggambarkan sosok seorang alim, tapi ternyata kiai ini disadur dari bahasa Jawa iki ae, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ieu weh gitu. Tapi hari ini identik kiai itu, dan memang dominan sekali menampilkan figur sosok-sosok seperti Al-Ustadz Miftahul Khair, Al-Ustadz Aji Salman Munawar, Al-Ustadz Uus Khairuddin Firdaus beserta jajarannya. Kang, mending ku nyanyi weh heula salagu meh rilek. Berkaitan dengan kopi, saya selalu mengingatkan bahwa kopi adalah salah satu komoditas yang sekarang menjaga hutan, khususnya di Jawa Barat. Kenapa? Karena kopi harus hidup terlindung dari pohon-pohon besar. Gunung hutanku gersang, bening air sungai hilang, sawah beralih menjadi industri, desa hilang harga dirinya, mata air pun mengering, air mata menjadi pengganti, seakan semuanya mulut terbungkam,
Seribu nyanyian kekecewaan, seakan semuanya mata terbuta. Seribu nyanyian kekecewaan, para aktivis tak jelas, penyanyi hanya berlagu, ulama hanya berfatwa, politikus malah mesum dengan hukum. Saatnya bukan cuma bicara, saatnya bukan cuma bicara, bukan cuma berfatwa. Ini perlu gerak kesadaran sebenar-benarnya. Gunung hutanku gersang, benih air sungai hilang, sawah beralih menjadi industri, desa hilang harga dirinya, mata air pun mengering, air mata menjadi pengganti, seakan semuanya mulut terbungkam. Seribu nyanyian kekecewaan, seakan semuanya mata terbuka. Seribu nyanyian kekecewaan, para aktivis tak jelas, penyanyi hanya berlagu, ulama hanya berfatwa, politikus malah mesum dengan hukum. Saatnya bukan cuma bicara, saatnya bukan cuma bicara, bukan cuma berfatwa. Ini perlu gerak kesadaran sebenar-benarnya. Hari ini tanggung jawab kita bersama untuk memperhatikan lingkungan. Santri lulusan Matal Huda khususon bukan hanya harus pintar berdalil, bukan hanya harus fasih berpidato, tapi juga harus cakap dalam dakwah bilham. Fakta yang terasa oleh kami, begitu rusaknya lingkungan yang berada di seputar kita, dan itu akan dapat mempercepat musibah yang datang. Saya beserta beberapa aktivis lingkungan hidup atas nama agama, atas nama Islam, insya Allah memperhatikan lingkungan itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab aparatur negara yang hari ini ditugaskan begitu berat untuk mengawal Citarum harum. Banyak sekali alumni Matla, bahkan hari ini santri Matla yang rumahnya ada di bantaran sungai, ada di beberapa kecamatan di seputar kecamatan Bale Endah, bahkan ada di Bale Endah yang rutin setiap tahun kebanjiran. Kenapa filosofi kopi ini kami bawakan? Karena bukan hanya untuk memperkaya hari ini saja,
kami pada dasarnya harus menjaga lingkungan. Akhlakul karimah bukan hanya harus disampaikan terhadap sesama, tapi hari ini banyak yang terlewat, yaitu terhadap lingkungan. Akhlak yang baik harus terwujud juga dalam menjaga lingkungan. Saya akan mengutip salah satu hadis yang di sini para kiai mohon dikoreksi barangkali salah. Ma min muslimin yagrishu gorshan wa yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun fakana lahu shadaqah. Hari ini kami gencar sekali beserta beberapa alumni, begitu pula santri-santri yang sudah dewasa, untuk menanami hutan-hutan yang gundul yang hari ini dirusak oleh entah siapa yang berdosa. Karena kami berpatokan pada hadis yang tadi, ma min muslimin yagrishu gorshan. Siapapun dari seorang muslim yang menanam satu tanaman, wa yazra'u zar'an. Dalam pemahaman kami, dalam Islam hanya ada dua jenis tumbuhan. Tumbuhan yang buahnya ada di atas, atau tumbuhan yang buahnya ada di bawah tanah. Fayakulu minhu toirun. Dari tumbuhan yang kita tanam hari ini, makanlah darinya toir, burung. Au insanun, atau kita semua. Au bahimatun, atau hewan-hewan yang lain. Fakana lahu shadaqah. Maka itu termasuk sodakoh jariyah yang akan terus kita nikmati sampai akhir hayat. Sayang sekali kalau hari ini santri tidak mampu melaksanakan sodakoh terbaik tersebut. Jadi insya Allah ke depan santrinya pun akan bergerak sesuai kegiatan kami. Kang Budi ini punya yayasan Anak Kali Citarum, Anak Kali Citarum Foundation, yang sudah bertahun-tahun mendapatkan award dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Kabupaten apalagi sudah rutin. Dan hari ini saya dengan sangat memohon beliau untuk menjadi inspirasi bagi kami, inspirasi bagi alumni yang selama ini seakan-akan terlewat, seakan-akan kami hanya harus pintar saja di mimbar tanpa bergerak, tanpa melakukan kegiatan yang nyata. Jadi insya Allah para kiai mohon izin, one product one pesantren itu imbasnya akan sangat sporadis sekali. Selain daripada mendongkrak, kami nanti insya Allah bisa mencakupi berbagai macam kehidupan kita, terutama untuk awareness, kepedulian para santri untuk lingkungannya, ya. Saya juga dengan Kang Budi memperhatikan sekali kebersihan lingkungan, karena Anak Kali Citarum itu geraknya untuk kebersihan. Kenapa saya tertarik? Karena ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lebih dari 90 kali kalimat tazkiyah dan nazafah. Dan itu baru saya ketahui. 90 kali lebih ada kalimat tazkiyah dan nazafah, kebersihan dan kesucian. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadis, imatatul ada anitorik, membuang duri di jalan itu perlakuan yang sangat keren sekali. Kenapa Rasul yang sangat cerdas ini, yang dikawal oleh wahyu, menyebutkan simbol duri? Padahal setelah kami teliti, duri itu kalaulah menyakiti seseorang, paling banter kakinya saja, dan itu pun tidak mungkin ada yang tertusuk duri dua-duanya kakinya. Tapi bayangkan kalau produk plastik yang dibuang para santri ini sembarangan. Ada salah satu jenis plastik yang bisa bertahan 40 tahun, tidak bisa terurai oleh tanah. Dan itu lebih berbahaya daripada duri yang digambarkan oleh Rasulullah. Jadi apalah artinya hafalan Qur'annya banyak, apalah artinya hafalan hadisnya banyak, kalau pola kehidupannya pun tidak tertata. Insya Allah, qadarullah, hari ini tidak ada satu kejadian yang tanpa takdir Allah. Kita dipertemukan dan mudah-mudahan hari ini bisa jadi suatu inspirasi bagi kami. Alumni Matlabul Huda, Pondok Modern Matlabul Huda, bukan hanya memperhatikan akhlakul karimahnya saja terhadap diri dan manusia,
tapi akhlakul karimah juga terhadap lingkungan. Pada salah budaya cekap Ciharus request. Ada Ciharus yang kami perhatikan hari ini, dan mungkin ada danau-danau lain yang ada di seputar pesantren yang harus kita perhatikan juga. Hari-hari sebelum kematiannya, manusia berduyun-duyun seperti hujan, menyangga kepala agungnya dengan harapan, seraya berkata kepada air demi dahaga, kepada udara demi napas yang dihela, kepada tanah demi pijakan, kepada api demi sebuah awalan. Di mana kini kau kekasihku? Ciharus, mata air rayapan putih hingga Sagara, hulu sungai biru tua, sisa belantara di ujung halaman. Ciharus, mata air rayapan putih hingga Sagara, hulu sungai biru tua, sisa belantara di ujung halaman. Bahteranu yang karam, Bahteranu yang karam. Hari-hari sebelum kematiannya, manusia berduyun-duyun seperti hujan, menyangga kepala agungnya dengan harapan, seraya berkata kepada air demi dahaga, kepada udara demi napas yang dihela, kepada tanah demi pijakan, kepada api demi sebuah awalan. Di mana kini kau kekasihku? Ciharus, mata air rayapan putih hingga Sagara, hulu sungai biru tua, sisa belantara di ujung halaman. Ciharus, mata air rayapan putih hingga Sagara, hulu sungai biru tua, sisa belantara di ujung halaman. Bahteranu yang karam, Bahteranu yang karam. Alhamdulillah, dan secara simbolis nanti produk kopinya diserahkan oleh Al-Ustadz Uus Hairudin Firdaus kepada yang terhormat Kiai Miftahul Khair. Ke depan bersada. Aina, mau Aina. Oh tuh Aina, pit. Oh iya. Mohon di follow. Kemungkinan produk kopinya belum ready, tapi insya Allah dalam jangka waktu seminggu ini, karena ini yang ditanam pure oleh alumni, nanti dicek saja di Instagram Maqaul Huda, baik itu mengenai produk, harga dan lain sebagainya. Dan ada ruangan di depan yang nanti akan dijadikan galeri produk pesantren
insya Allah. Nah, diserahkan oleh Allah. Pokoknya nanti akan diperbaiki sedemikian rupa karena ini semuanya serba dadakan, maklum. Jazakallah Kiai, mudah-mudahan bisa menopang perekonomian Matlabul Huda khususnya dan semua alumni beserta santrinya. Terima kasih banyak. Amit mundur, saya Salman Al Farisi.